Ya, Bapak Ibu, ketemu lagi di materi LKNB, yaitu terkait dengan pasar uang. Sebelumnya, atau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pasar modal, maka ini kita akan membahas terkait dengan pasar uang. Jadi pasar uang ini Bapak Ibu relatif masih baru ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, pada perkembangan dunia saat ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang, walaupun tidak semarak pada perkembangan pasar modal. Nah, apa sebenarnya pengertian dari pasar uang? Pasar uang atau money market itu adalah pasar yang diperjualbelikan surat berharga yang jangka pendek. Ya. Mayoritas yang diperjualbelikan itu adalah surat berharga yang berkualitas tinggi. Jangka waktu surat berharga pasar uang itu biasanya paling lama 1 tahun. Pasar uang sering disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek. Nah, di dalam pasar uang eh, ada dua pihak. Yang pertama investor, lalu ada perusahaan. Investor ini adalah pihak yang memiliki surplus, sedangkan perusahaan ini adalah pihak yang memiliki arus kas yang negatif. Jadi pasar uang ini terjadi antara si investor dengan perusahaan. Apa yang menjadi persamaan antara pasar uang dengan pasar modal? Pasar uang itu mereka sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan, ya, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki peluang untuk investasi. Lalu produk pasar uang dan pasar modal itu relatif sama, yaitu surat berharga. Apa yang membedakan antara pasar uang dengan pasar modal? Ya, yang pertama, produk pasar uang itu jangka panjang, ya, jangka pendek, yaitu kurang dari 270 hari, seperti sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan komersial paper. Sedangkan pasar modal dia lebih bersifat jangka panjang, yaitu seperti obligasi, reksadana, dan saham. Ya, otoritas tertinggi pasar uang itu adalah Bank Indonesia, sedangkan pasar modal itu adalah Departemen Keuangan. Ya, kalau pasar modal ada pasar sekundernya, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Ya, lalu yang keempat, pasar uang ada di antara bank, sedangkan pasar modal dia terjadi di bursa efek. Ya, oke. Selanjutnya, apa yang menjadi perbedaannya? Pasar modal memiliki produk turunan opsi, warrant and right. Sedangkan pasar uang itu hanya memiliki turunan produk reksadana. Produk kedua, pasar berbeda dalam hal return dan resikonya. Pasar uang resikonya rendah dengan untung yang rendah. Sedangkan pasar modal resikonya tinggi dengan return yang tinggi juga. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme dari pasar uang sendiri? Ya, pasar uang itu sifatnya abstrak ya Bapak Ibu. Dia tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Kalau pasar modal kan ada tempatnya, yaitu bursa efek. Ya, bahkan untuk mereka ketemu pun seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mereka bisa ketemu di bursa efek Jakarta misalnya atau bursa efek Surabaya misalnya. Tetapi kalau mekanisme pasar uang ini, mereka tidak ada sifatnya uangnya itu bersifat abstrak dan dia tidak ada tempat untuk ketemu ya. Lalu transaksi pasar uang itu dilakukan secara OTC, yaitu over the counter market ya. Lalu dilakukan oleh sejumlah partisipan melalui meja atau dealing room masing-masing peserta. OTC atau market ya. Ini merupakan pasar di luar bursa saham di mana harga dari sekuritas ditentukan dengan sistem negosiasi, yaitu dengan sistem tawar-menawar antara investor dan dealer atau broker. Apa sebenarnya fungsi dari pasar uang? Ya.
Yang pertama sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga yang berjangka pendek, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, lalu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, dan sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Lalu yang kelima, sebagai salah satu otoritas moneter yang melaksanakan operasi pasar terbuka melalui sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Nah, siapa sebenarnya pelaku dari pasar uang sendiri? Itu adalah bank-bank komersial, ya. Jadi sebagai lembaga perantara antara unit surplus dan unit defisit serta memenuhi ketentuan kewajiban giro dan minimum, lalu dia sebagai dealer di pasar over the counter, interest dari derivatives, lalu sebagai pemberi jasa free base income. Ini adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Jadi pelaku pasar uang ini adalah bank-bank komersial. Ya, selain itu ada juga pemerintah. Karena adanya pembedaan waktu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya dalam hal pajak atau pengeluaran yang harus dilakukan, maka pemerintah pusat dan daerah di banyak negara membutuhkan dana talangan namanya, ya atau breathing fund. Nah, selanjutnya ada future exchange, ya. Ini adalah money market future contract ini merupakan persetujuan untuk membeli atau menjual surat-surat berharga piranti pasar uang pada tingkat harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati. Ya, money market future option ini memberikan hak kepada pemegang, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual money market future contract pada harga tertentu dan sebelum tanggal tertentu. Apa sebenarnya tujuan dari pasar uang? Ya, jadi ada dua belah pihak, ada yang membutuhkan dana dan ada yang menanamkan dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Lalu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi yang mengalami kalah clearing, lalu ada kegiatan spekulasi. Bagaimana sebenarnya resiko dari investasi di pasar uang? Ya, resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss, ya, atau mengalami kerugian, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Resiko yang memaksa investor untuk menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga atau suku bunga. Ya. Lalu selanjutnya ada resiko gagal bayar. Ini adalah resiko yang terjadi akibat peminjaman, ya, atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu ada resiko inflasi, Bapak Ibu. Nah, resiko daya beli atau purchasing power risk. Ini adalah resiko akibat berkurangnya daya beli seseorang untuk menghadapi hal tersebut. Kreditur biasanya itu berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, ada resiko investasi di pasar uang, ya, yaitu resiko akibat menurunnya nilai rupiah dibandingkan nilai valuta asing. Dengan kata lain, merosotnya daya beli rupiah terhadap produk-produk asing atau impor. Ya. Lalu resiko politik, ya ini resiko politik yaitu resiko yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total modal yang diinvestasikan. Lalu ada resiko likuiditas. Resiko ini dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo.
Nah, adapun yang menjadi instrumen pasar uang itu adalah interbank call money dan sertifikat Bank Indonesia. Call money ini adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Sedangkan call money itu merupakan instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dan jangka pendek yang bersifat sementara. Lalu di sini ada SBI atau surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang di jangka pendek. Tujuan BI menerbitkan SBI itu adalah mengurangi peredaran uang yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ada 9 jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan. Yang pertama adalah interbank call money, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SPBU, banker acceptance, lalu commercial paper, treasury bill, lalu repurchase agreement, ada forex exchange market. Kita akan bahas satu-satu. Ada interbank call money. Jadi interbank call money ini merupakan saat bank membutuhkan ataupun harus mengalihkan kelebihan dana jangka pendeknya itu bersifat sementara. Ya. Nah, clearing yang dilakukan setiap hari itu diadakan oleh Bank Indonesia, membuat ada bank yang menang clearing maupun ada yang kalah clearing. Jadi untuk yang kalah bisa meminjam sejumlah dana pihak bank lain agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, ya. Proses inilah yang disebut dengan interbank call money, ya. Jangka waktu peminjaman dana ini sangat pendek, biasanya kisaran 1 hingga 7 hari. Ada yang disebut dengan one day call money. Hal ini berarti pihak peminjam harus mengembalikan dana peminjam dalam jangka waktu 1 hari saja. Lalu selanjutnya adalah karakteristik SBI. Nominal SBI ini adalah 1 juta per lembar. Jangka waktu mulai 1 bulan dan paling lama itu 12 bulan. Penerbitan dan perdagangan itu dilakukan dengan sistem diskonto. Diterbitkan tanpa warkat, artinya SBI itu diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri. Dan bukti kepemilikan bagi pemegang hanya berupa pencatatan elektronis. Dapat dipindah tangankan secara negotiable. Nah, bagaimana proses pembelian dan penjualan SBI? Transaksi jual beli SBI atas dasar sisa jangka waktu SBI yang bersangkutan. Tidak berkewajiban bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo. Ya. Transaksi dengan perjanjian bahwa penjual wajib membeli kembali SBI yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. Selanjutnya ini adalah sertifikat deposito. Ya. Nah, sertifikat deposito ini adalah suatu perjanjian dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Jadi sertifikat deposito ini deposito yang berjangka yang bukti simpanannya itu dapat diperdagangkan. Apa yang membedakan perbedaan sertifikat deposito dengan deposito tabungan? Sertifikat deposito ini salah satu instrumen yang ada di pasar uang dan lebih ke arah investasi yang sebenarnya daripada deposito tabungan yang lebih berfungsi sebagai tabungan. Jadi sertifikat deposito ini tidak punya nama pemilik paten, tidak seperti deposito biasa yang hanya bisa diakses oleh pemiliknya. Ya. Karenanya sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan karena bisa dicairkan oleh siapapun yang memegang bentuk fisik dari sertifikat tersebut. Ya. Sedangkan deposito tabungan itu biasanya bunga baru bisa diketahui setelah jatuh tempo. Sedangkan bunga sertifikat deposito tidak bisa diperhitungkan di muka. Sehingga kita tahu nilai pasti kalau sertifikat ini dicairkan. Ya. Jadi udah jelas ya Bapak Ibu apa yang membedakan sertifikat deposito dengan deposito tabungan. Jadi kalau deposito tabungan tadi kita bisa ketahui berapa bunganya ketika jatuh tempo. Sedangkan sertifikat deposito tidak ada di sana tertera nama, ya. Jadi siapa yang pemegang sertifikatnya dia bisa cairkan, ya sesuai dengan nilai
sertifikat tersebut. Oke, selanjutnya ada deposit on call, ya. Nah, yaitu simpanan berjangka waktu 3 hari sampai dengan 1 bulan. Ya. Ini tergantung perjanjian antara nasabah dan bank penerbit. Uang yang disimpan dalam bentuk deposit on call ini biasanya bernilai besar. Biasanya misalnya 100 juta, tergantung bank penerbit yang bersangkutan. Sebelum mencairkan bunga, itu nasabah akan memberitahukan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan nilai bunga itu ditentukan dengan negosiasi antara nasabah dengan pihak penerbit. Keuntungan deposit on call, Bapak Ibu, ya, itu adalah sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya, suku bunga menarik dan kompetitif, jangka waktu kurang dari sebulan, lebih aman daripada menyimpan uang tunai, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Nah, jenis deposito berjangka, ada deposit automatic roll over, ya. Jika deposito yang telah jatuh tempo tetapi belum diuangkan, akan secara otomatis akan didepositokan kembali bersama bunganya. Selanjutnya, ini adalah surat berharga pasar uang atau SPBU. Ya, jadi surat berharga pasar uang ini instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Jadi surat ini biasanya surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank. Kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Ya. Nah, perdagangan surat berharga pasar uang ini bisa dilakukan antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Ya. Khususnya jual beli surat berharga pasar uang dengan Bank Indonesia. Jadi SPBU ini meski berjangka pendek dengan minimal jangka waktu 30 hari, tetapi nominalnya itu besar Bapak Ibu, 25M dan maksimalnya itu adalah 30M. Sedangkan kelipatannya itu sekitar 5 juta. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Banker Acceptance atau BA. Ini merupakan wesel berjangka yang diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor-import yang diperjualbelikan. Jadi dengan adanya dokumen BA ini, maka kita bisa menghindari pihak eksportir dan investor dari kemungkinan gagal bayar. Ya, karena kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan bayar si importir. Ya, jadi jangka waktu tempo BA ini biasanya 30 sampai 270 hari, tetapi pada umumnya itu adalah sebanyak 90 hari. Apa sebenarnya yang menjadi keuntungan penggunaan fasilitas BA? Yang pertama, eksportir dapat menerima uangnya segera tanpa penundaan. Lalu importir juga dapat menunda pembayaran sesuai dengan jangka waktu kredit lain yang disepakati dengan bank. Ya, jadi bank penerbit itu memperoleh keuntungan juga berupa fee dan banker acceptance. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah commercial paper. Nah, commercial paper ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dan BUMN. Ya. Commercial paper sendiri surat janji untuk membayar kembali jumlah hutang yang diterima pada suatu tanggal tertentu. Jadi jatuh tempo commercial paper ini sekitar 270 hari. Ya. Penjualan komersial paper itu dilakukan dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga sebagaimana halnya dengan kredit. Ya. Instrumen pasar uang komersial paper ini berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, bahkan hanya 9 bulan saja. Instrumen ini dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menambah modal usaha, ketimbang menggunakan pembiayaan dengan pinjaman bank. Apa yang menjadi kelebihan dari commercial paper bagi penerbit? Yang pertama, tingkat bunga CP atau commercial paper itu lebih rendah daripada prime rate.
yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi lebih murah. Lalu tidak perlu menyediakan jaminan penerbitannya, relatif lebih mudah karena hanya melibatkan penerbit dan investor. Lalu jangka waktu jatuh temponya lebih fleksibel, dapat diperpanjang atas persetujuan investor. Apa yang menjadi kelebihan CP bagi investor? Kalau bagi investor sendiri, CP itu menawarkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan sertifikat deposito dan treasury bills, ya. Dapat dijual kembali tanpa perlu menunggu jatuh tempo. Tingkat keamanannya relatif lebih tinggi karena penerbit CP umumnya perusahaan dengan rating tertinggi. Nah, apa yang menjadi kelemahannya? Ya, kelemahannya instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbitan melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya. Lalu CP merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk menjadikan sebagai modal investasi. Selanjutnya adalah treasury bills, ya, atau T-bills. Ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Jadi ini merupakan instrumen yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia sendiri, lalu sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan, terutama lembaga keuangan yang dijadikan sebagai cadangan likuiditas. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan valuta asing. Apa itu valuta asing? Valuta asing itu merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Ya. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Ya. Nah, apa sebenarnya tujuan melakukan transaksi falas atau valuta asing? Yaitu adalah untuk transaksi pembayaran, lalu untuk mempertahankan daya beli, ya, lalu untuk pengiriman uang ke luar negeri, untuk mencari keuntungan, untuk pemagaran resiko, dan untuk kemudahan berbelanja. Ya, yang pertama adalah untuk transaksi pembayaran. Jadi contohnya sebuah PT melakukan impor di Indonesia. Dia melakukan pembelian sejumlah barang yang berupa mesin-mesin dari PTC, ya, yang berasal dari Jerman. Maka pembayaran itu dilakukan tergantung dari sales kontaknya, ya, sales kontrak yang dilakukan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya. Bisa dengan rupiah, bisa dengan mata uang Jerman tadi, ya. Jika pembayaran dilakukan dengan uang eksportir, maka transaksi falas akan terjadi di Indonesia, di mana Indonesia yang tadi sebagai importirnya. Artinya transaksi jual beli valuta asing itu terjadi di negara Indonesia. Dalam hal ini PTA tadi sebagai importir, dia harus membeli DM Jerman, kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayaran. Ya. Lalu di sini ada juga untuk mempertahankan daya beli. Jadi kebijakan pemerintah itu melakukan devaluasi bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang di luar negeri itu menjadi lebih kompetitif. Lalu ada di sini mengirim uang ke pengiriman uang ke luar negeri. Transfer ke luar negeri merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam pengiriman ini dapat dilakukan dengan telex, telepon, fax, email, dan sarana lainnya. Jadi pengiriman dapat dilakukan dengan menggunakan negara pengirim atau negara yang dikirimkan. Ya, jadi pertukaran falas itu terjadi di negara pengirim. Ya, demikian pula jika pengirim dengan menggunakan negara pengirim. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya.
Jenis-jenis transaksi falas ada yang transaksi tunai, ada transaksi tunggak, dan ada transaksi barter. Oke, sampai di sini pertemuan kita terkait dengan pasar uang. Untuk memastikan nanti ini kita akan lanjutkan di pertemuan di kelas dan juga eh, pertemuan offline, ya kita akan bahas kembali, akan ulik kembali. Maka untuk memastikan Bapak Ibu telah mempelajari dan menonton video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.